bersama. Jadi kayak dia tuh dari tetangganya gitu, bukan dari rangkaian itu sendiri, tapi dari rangkaian lain di sekitarnya itu. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Ilustrasinya adalah jika sebuah kumparan dialiri arus, di dalam kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Jika arus yang mengalir besarnya berubah-ubah terhadap waktu, akan menghasilkan flux magnetik yang berubah terhadap waktu juga. Perubahan flux magnetik ini dapat menginduksi rangkaian itu sendiri sehingga di dalamnya timbul GGL induksi. GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri dinamakan GGL induksi diri. Jadi karena akibat flux magnetik dirinya sendiri ya, maka dia disebut GGL induksi diri. GGL itu gaya gerak listrik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet itu suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Jadi karena dia ada konduktor yang diletakkan di medan magnet yang bergerak, dia menyebabkan adanya perbedaan tegangan di sepanjang konduktor itu, sehingga dia memproduksi voltase ini ya, perbedaan tegangan itu. Atau bukan di suatu medan magnet, tapi konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam. Kalau ini kan konduktornya diletakkan di medan magnet yang bergerak, artinya medan magnetnya itu dia lagi bergerak ya. Nah, ini keadaan lainnya ketika konduktor yang digerakkan itu, jadi yang bergerak itu konduktornya melewati medan magnet yang diam. Jadi medan magnetnya di suatu tempat itu dia nggak bergerak atau nggak berubah, konduktornya yang lewat di medan magnet itu. Nah, itu juga terjadi reproduksinya voltase. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Hukum Faraday yaitu jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL, induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. Jadi nilai GGL induksi ini itu tergantung pada laju perubahan flux magnet. Laju perubahan flux magnet itu apa? Laju perubahan flux magnet artinya perubahan flux magnet per waktunya ya. Jadi kalau flux magnet itu sendiri disimbolkan sebagai pi, maka perubahannya itu delta pi. Dia perubahan flux magnet dari delta pi. Sedangkan laju ini kalau dia disebut laju berarti dia per waktu, per delta t-nya itu berapa, sehingga dia disebut sebagai laju perubahan flux magnet. Dan banyaknya lilitan kumparan, berarti N ya, banyaknya N. Kemudian hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Hukum Henry ini tambahan ya, menyatakan bahwa apabila arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berubah terhadap waktu, induksi diri atau L merupakan besarnya GGL yang terjadi pada suatu kumparan di mana terjadi perubahan arus 1 ampere setiap detiknya. Aplikasinya atau penerapan induksi elektromagnetik antara lain pada generator, kemudian pada dinamo dan transformator listrik atau trafo. Nah, untuk rumus-rumus yang dipakai, ini materinya flux magnet. Ini kemarin ya, ini seperti yang kemarin. Kalau kemarin kita punya rumusan ini, kalau ini tegak lurus, artinya tegak lurus itu berarti dia datangnya dari tegak lurus bidang itu berarti dia sama datangnya dengan garis normalnya. Artinya garis normal dan garis datangnya flux magnet itu dia sama. Maka garis datangnya B ini sama. Sehingga tidak ada sudut yang terbentuk. Atau misalkan kalau pakai rumus ini,
cos tetanya adalah 0. Sehingga P sama dengan B dikali A cos 0. Cos 0 itu 1. Sehingga diperoleh rumusan ini. P sama dengan B dikali A. Ini jika dia tegak lurus bidang ya. Jadi kalau tegak lurus bidang, dia sudutnya dia garisnya berhimpit dengan garis normal atau dia tidak membentuk sudut atau sudutnya 0. Kalau mau pakai rumus ini juga bisa. Cos 0 sama dengan 1 ya. Sehingga didapatkan hukum segitiga satu. Keterangannya di sini. Kemudian hukum Faraday. GGL induksi itu E sama dengan min N dikali dou Pi per dou T. Dou Pi per dou T ini adalah turunan pertama dari ini ya, Pi terhadap T ya. Atau bisa juga rumusnya adalah ini. E sama dengan min N dikali delta, ini delta ya bacanya, segitiga ini bacanya delta atau perubahan, delta Pi per delta T. Kalau perubahan artinya itu ada keadaan awal dan ada keadaan akhir, baik untuk ini maupun ini. Rumus ini digunakan ketika contoh soalnya seperti ini. Nah, ini. Dia masih berupa persamaan fungsi. Jadi kumparan dengan fluoritan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan. Jadi perubahan flux magnetiknya itu persamaannya ini. P sama dengan titik-titik ini ya. Nah, kalau yang diketahui seperti ini, maka kita menggunakan rumus yang ini. Artinya dia hasilnya adalah turunan pertama dari Pi terhadap T. Kuliah. Rumus ini, yang kedua ini, digunakan jika, ini perubahan ya, artinya ini juga perubahan. Makanya dia turunan pertama. Ini rumus ini digunakan jika, contoh soalnya seperti ini. Sebuah kumparan memiliki jumlah limitan 1000, mengalami perubahan flux magnetik dari keadaan awalnya 3 kali 10 pangkat 5 Weber menjadi, ini kan berarti keadaan akhirnya ya, menjadi 5 kali 10 pangkat 5 Weber. Jadi kalau pakai delta atau yang simbolnya segitiga tadi, itu ketika diketahui keadaan awalnya berapa dan keadaan akhirnya berapa flux magnetnya ya. Nah, di sini ada catatan bahwa tanda minus, ini kan ada tanda minusnya, menunjukkan bahwa ini kan GGL ya, GGL induksi, satuannya volt, menunjukkan bahwa GGL yang terbentuk di E-nya ini memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Ini contohnya kayak gini. Flux magnetnya ini kan nilainya positif ya. Flux magnetnya ini nilainya positif. Jika positif dikalikan negatif, maka hasilnya kan negatif. Sehingga E-nya ini hasilnya negatif. Negatif itu berarti menunjukkan bahwa arahnya itu bertolak belakang dengan magnetnya. Contohnya gini. Kalau fluxnya ke kiri, maka tolak belakangnya kemana? Ke kanan. Kalau fluxnya ke kanan, tolak belakangnya berarti ke kiri arah. Jadi berlawanan, dia nggak pernah searah gitu. Arah GGL-nya dengan arah fluxnya itu selalu bertolak belakang. Kalau arahnya fluxnya ke atas, maka GGL-nya arahnya ke bawah. Kalau jadi dia selalu bertolak belakang gitu. Kalau di sini minus ya, kalau di sini nilainya minus, maka minus dikali minus kan hasilnya plus. Maka si GGL-nya ini nilainya arahnya positif, berlawanan dengan si fluxnya. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia di soal bentuknya masih berupa persamaan fungsi, sehingga dia diturunkan seperti ini ya, dou Pi per dou T, maka ini berlaku juga untuk yang lainnya ketika ini
Jadi ketika dia DI per DT, maka ini juga turunan pertamanya. GGL induksi akibat perubahan kuat arus, ini perubahan kuat arus ya, GGL induksi yang diakibatkan perubahan kuat arus, itu dirumuskan ini, E sama dengan min L dikali DI per DT. Jadi DI per DT ini adalah turunan pertama dari I terhadap T. Atau jika dia berupa keadaan awal dan keadaan akhir, artinya tuh kuat arusnya dari misalkan 5 menjadi 10. Nah, itu kan ada keadaan awal dan keadaan akhir. Maka kita pakainya rumus yang ini. Jadi ada perubahannya berapa nanti. Kemudian yang berikutnya adalah GGL generator arus bolak-balik. E sama dengan DAN omega sin omega T. D ini tadi flux, A ini adalah luas bidang, N ini banyaknya lilitan. Kemudian ini kecepatan sudutnya dikali sin omega T. Sin omega T itu dia kecepatan sudut terhadap waktunya ya. Jadi sehingga menghasilkan berapa radian. Atau berapa sih tetanya, sudutnya berapa. Kemudian GGL maksimum yang dihasilkan generator adalah E sama dengan DAN kali omega atau kali kecepatan sudut ya. Kemudian hukum Lenz itu E sama dengan min DLP atau E sama dengan min DLP dikali sin theta. Biasanya kalau ini dia ada sudut yang terbentuk. Kemudian hukum Henry, GGL induksi, L sama dengan GGL induksi diri, artinya dia terhadap dirinya sendiri, L sama dengan N dikali T dibagi I. Kemudian GGL induksi diri pada solenoida dan toroida, itu L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A dibagi L. Nah, L ini untuk solenoida dia tetap L ya, jadi panjangnya panjangnya si solenoida itu berapa, panjangnya solenoida itu berapa. Tapi kalau pada toroida, panjangnya pada toroida itu L-nya diubah menjadi keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Silahkan dicari nanti seperti apa. Karena kan dia bentuknya lingkaran ya, jadi dia dicari kelilingnya berapa. Keliling di toroida ini berapa. Nah, ini L-nya untuk yang toroida ini nanti berubah. Jangan untuk yang solenoida dia tetap L. Kemudian energi yang tersimpan pada induktor adalah U sama dengan setengah L dikali I kuadrat. Oke, kita masuk soal pertama. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 200 dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 3 kali 10⁴ Weber. Itu GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut. Yang diketahui adalah ini ya, jumlah lilitannya 200. N sama dengan 200 atau bisa diganti dengan 2 kali 10⁻². Ini sama nilainya dengan 200 ya ini. Kemudian dalam waktu 1 detik, dalam waktu artinya ini delta T ya, dalam waktu 1 detik 0,1 sekon atau 10⁻⁻1 sekon. Kemudian menimbulkan perubahan flux magnet, berarti ini sudah delta T sebesar 3 kali 10⁻⁴. Berarti kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Yang ditanya adalah GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Min
dikali dengan sama dengan 2 kali 3, jadi 6 ya. Ini 6. 10 pangkat 2, 10 pangkat min 4, berarti 10 pangkat min 2. Ini naik ke atas, jadi 10 pangkat 1. Berarti 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1, kali 10 pangkat 1, berarti sisanya 10 pangkat min 1 ya. Atau min 0,6. Apa ini satuannya adalah volt. Jadi, seperti yang tadi disampaikan ya, minus ini adalah menunjukkan arah dari GGL ini kemana. Tapi nilainya dia tetap yang ini ya, jadi nilainya tetap 0,6 volt. Jadi GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumaran adalah 0,6 volt. Ya, jadi minus ini dia menunjukkan arah bahwa si delta P-nya ini kan positif ya. Ini kan positif. Ini kan plus ya, di depannya positif. Maka si E ini hasilnya negatif atau arahnya berlawanan dengan arah fluxnya ini. Dan kemudian yang kedua, sebuah kumaran memiliki jumlah linkitan 1000. Mengalami perubahan flux magnetik dari 3 kali ini menjadi 3 kali ini. Dalam selang waktu 10 ms. Tentukan GGL induksi yang timbul. Yang diketahui adalah N-nya 1000. Atau kita bisa ganti 10 pangkat 3. Delta T-nya ini adalah selang waktu ya, dalam selang waktu. Berarti delta T 10 meter sekon. 10 milisekon. Ini ms, bacanya milisekon ya. Berarti kita ubah menjadi sekon. Milisekon ke sekon. Itu 10 dikalikan 10 pangkat min 3. Sama halnya kayak kalian mengubah milimeter ke meter. Sepuluh kali 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 2 sekon ya. Kemudian perubahan flux magnetiknya, delta P. Delta P-nya kan diketahui ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Kalau delta itu kan berarti keadaan akhir dikurangi keadaan awal ya. Keadaan akhirnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Keadaan awalnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Sehingga diperoleh hasil 2 kali 10 pangkat min 5 Weber. Jadi di sini bukan nilai besar kecilnya ya. Nah, kebetulan ini yang di depan ini angkanya kecil, yang di belakang ini angkanya besar. Tapi kalau misalkan kalian menemui soal di mana yang depan ini atau keadaan awalnya itu jumlahnya lebih besar dibandingkan keadaan akhir atau nilainya ini lebih besar ya, misalkan di sini 7, yang di sini 3. Itu bukan yang besar dikurangi yang kecil, tapi dilihat mana yang menjadi keadaan awal, mana yang menjadi keadaan akhir. Yang penting tuh keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Entah hasilnya positif atau negatif itu nggak masalah. Ditanya adalah GGL induksi. Maka GGL induksi yang timbul ini ya, rumusnya masih sama. E sama dengan berarti 10 pangkat 3 ya. Oke. N-nya itu 10 pangkat 3.
Kemudian delta P-nya ini sudah kita cari di sini, apa delta P-nya, P2 dikurangi P1. Dibagi dengan 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya berapa? 2, ini angkanya 2 ya, min, berarti sini min 2. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 5, hasilnya kan 10 pangkat min 2 ya. Kemudian ini naik ke atas menjadi 10 pangkat 2, jadi 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 1, berarti hasilnya 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 atau 1 ya. Jadi hasilnya adalah berapa ini? 2 volt ya. Jadi tanda minus ini dia hanya menunjukkan arahnya si GGL ini kemana. Kemudian berikutnya adalah kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan T sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 plus 5 dengan P dalam satuan Weber dan T dalam satuan sekon. Tentukan besar GGL induksi saat T sama dengan 1 sekon ya. Ini berarti ini ya. Kumparan dengan lilitan, berarti lilitannya 10. Kemudian P-nya itu 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5 Weber ya, satuannya Weber. Kemudian yang ditanyakan adalah E. GGL induksi saat T sama dengan 1 sekon. Berarti GGL-nya pada saat T sama dengan 1 sekon. Karena ini masih berupa fungsi atau persamaan, maka kita pakai rumus yang ini. Ini kita masukkan P-nya. Kita masukkan ya nilai P-nya. Ya, ini N-nya 10. Maka hasilnya
Ini turunannya berapa ya? 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5 diturunkan terhadap T. Hasilnya berapa? 0,06 T kuadrat ditambah 0,8 T. Itu ya hasilnya. Jadi kalau yang belum tahu turunan itu nanti silakan dipelajari sendiri. Ini cuma saya secara kasarnya kayak gini. Ini pangkatnya dikalikan dengan ini dikalikan dengan pangkatnya. Kemudian pangkatnya yang ini, pangkatnya T ini dikurangi dengan 1. Jadi 0,02 dikali 3 berarti 0,06 ya. Iya betul? Iya. Kemudian T-nya pangkat 2, karena T-nya ini nanti dikurangi 1. T-nya pangkat 2. Kemudian yang ini berarti berapa? 0,4 dikali 2 ya, 0,8 T. T pangkat 2 dikurangi 1 berarti T, tinggal sisa T. Ya, ini 5, dia karena nggak ada T-nya, maka dia tidak ada nilainya. Oke. Nah, ini bisa sampai sini saja, atau ini mau dikalikan langsung juga bisa, baru nanti dimasukkan ke sini. Kalau mau sampai di sini juga nggak masalah, tinggal nanti dimasukkan yang di sini, atau ini mau dihitung sini juga nggak masalah. 10 kali 0,06 T pangkat 2, ini min 10 ya, berarti ini min berapa ini? Min 0,6 ya, 6. T pangkat 2. Kemudian yang ini 0,8 dikalikan min 10, berarti di sini min 8 T ya. Kalau mau sampai sini juga nggak masalah, mau sampai sini juga nggak masalah, nanti tinggal dimasukkan hasilnya berapa. Ini kalau mau dimasukkan yang ini juga bisa, mau yang ini juga bisa. Hasilnya sama aja. Ini kalau mau dimasukkan berarti min 10 dikali 1. Min 10 dikalikan dengan 0,06 ditambah 0,8. Hasilnya adalah min 10 kali 8,6 ya. Ini 0,8 ya. 0,06 ditambah 0,8. Hasilnya adalah minus 8,6. Minus 8,6. Nah, satunya adalah volt. Ini kalau mau dimasukkan yang ini, yang bawahnya ini juga sama aja. Lebih simpel yang ini ya. Ini tinggal min 0,6 dikalikan 1 kuadrat ya. Dikali 1 min 0,6 min 8 sama dengan min 8,6. Ini hasilnya sama ya, kalau mau sampai sini juga nggak masalah, mau sampai ini juga nggak masalah. Yang penting enaknya kalian gimana.
adalah 8,6 volt. Kemudian yang keempat, sebuah kumparan flat berbentuk persegi. Jadi kumparannya ini bentuknya persegi ya. Memiliki jumlah lintang sebanyak 5. Kumparan tersebut memiliki sisi sepanjang 0,5 meter dan memiliki medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Kumparan tegak lurus medan. Kumparannya itu tegak lurus medan magnet. Medan magnet mengalami kenaikan dari 0,5 Tesla menjadi 1 Tesla dalam 10 sekon. Dengan menggunakan hukum Faraday, hitunglah GGL induksi yang timbul. Ini diketahui ya, kumparan flat berbentuk persegi, di mana sisinya adalah 0,5 meter. Kemudian diketahui lilitannya sebanyak 5, N-nya sebanyak 5. Kemudian delta T-nya itu tadi selama dalam waktu 10 sekon ya. Delta T-nya berarti 10 sekon. Di mana mengalami kenaikan dari ini berarti keadaan awal, yang 1 Tesla ini keadaan akhir. Keadaan awalnya 0,5, kemudian keadaan akhirnya 1 Tesla. Yang ditanyakan adalah GGL induksi yang timbul, E. Ya. Kemudian penyelesaiannya GGL induksi yang timbul adalah ini ya, E sama dengan min N dikali delta P per delta T. Nilai N sudah ada. Ini ya, salah. Nomor 4. Oke, nilai N-nya sudah ada. Ini sudah ada ya. Kemudian delta T-nya sudah ada. Delta P-nya sudah ada belum nilainya? Delta P-nya sudah ada belum? Hah? Delta P-nya sudah ada belum nilainya? Belum. Delta P-nya sudah ada nilainya atau belum? Belum, Bu. Belum. Nah, berarti kuncinya di mana? Ini sudah ada, ini sudah ada. Berarti kuncinya adalah di sini. Delta P. Delta P itu apa? Delta P itu apa? Delta P itu berarti P akhir dikurangi P awal ya? Ya. Oh ya. Nah, ini kuncinya adalah di sini ya. Delta P itu berarti P akhir dikurangi P awal. Nah, P ini cara mencarinya gimana? Yang sudah diketahui apa? Yang tadi belum dipakai. Ini kan sudah dipakai ya. Ini udah ada. Ini udah ada. Yang belum dipakai kan ini. B1, B2, sama sisi ini. Diketahui bentuknya persegi. Ya. Maka P ini rumusnya apa? Ini ya. Dia itu kan tegak lurus. Tadi diketahui bahwa nih, kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Berarti kumparan tadi, ini kan sebuah kumparan flat berbentuk persegi. Ya. Ini berarti kumparannya kan berbentuk persegi. Dia tegak lurus medan magnet. Berarti medan magnetnya dari atas ini atau B-nya dari atas.
Kalau dia di atas kan berarti dia tegak lurus sama apa namanya, sejajar sama garis normal ya. Berarti pakainya yang ini. Sudutnya 0 berarti pakainya yang ini. Nah ini dan ini diubah. Tadi kan Q sama dengan B dikali A ya. Iya. B. A. Azan. Min. Maaf bacaan sedikit ya. B1. Jadi kurang lebih kita mendapatkan rumus ini. Nah, B1, B2 sudah diketahui. Nilai yang belum diketahui adalah di A ya. A-nya belum diketahui. A itu luas bidangnya. Karena dia bentuknya persegi, maka luas bidangnya bisa dicari. Sama dengan 0,5 meter adalah luas persegi ini apa luasannya? Persegi rumusnya apa luasannya? Sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi ya. A sama dengan sisi kali sisi sama dengan 0,5 kali 0,5 sama dengan berapa ini? Berapa ini? 0,5 kali 0,5 berapa? 0,25. Ini kalau mau diubah menjadi 25 kali 10 kali 2, ada di sini juga boleh. Pokoknya kalian merubah itu yang penting tidak merubah nilainya. Maksudnya itu nilainya tetap sama gitu. Ataupun wujudnya ini misalkan 0,25 atau 2,5 kali 10 pangkat yang 1 boleh, atau 25 kali 10 pangkat yang 2 boleh, 250 kali 10 pangkat yang 3 juga boleh. Boleh. 250 kali 10 pangkat yang 3 juga boleh. Yang penting nilainya itu masih sama. Ya, ini mau kalian kalikan satu-satu juga boleh, mau di apa namanya? Dikali dikali seperti ini juga boleh. Jadi ini kan sama-sama punya A ya, tinggal kita gabungkan B2 min B1 dikali A. Kalau mau seperti ini, di sini juga yang diketahui misalkan B2 dikurangi B1 langsung berapa hasilnya juga boleh kan ya. Jadi delta B ya. Misalkan kalau mau kayak gitu delta B-nya di sini langsung B2 min B1 sama dengan tinggal dikurangi ya, 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5 kosong.
kalau mau seperti ini juga nggak masalah. Jadi B2 B1 nya sudah dihitung dulu, jadi di sini kita tinggal masukkan nilai 0,5 atau mau dimasukkan 1 dikurangi 0,5 juga nggak masalah. Jadi suka-suka kalian yang enaknya seperti apa. Ini saya langsung ya 0,5 dikalikan dengan A-nya 0,25. Delta T-nya 10. Oke, hasilnya berapa? Ini M-nya berapa nih? 5 ya. Jadi enaknya kayak gini tuh apa? Kalau kalian menyelesaikan rumusnya dulu, jadi baru masukkan angkanya. Kalau rumus terakhirnya sudah diperoleh, itu meminimalisir nilai kalian lebih lebih banyak di ini ya, di atas ini ya. Jadi kalau di sini salah, ada yang salah, itu nggak begitu fatal gitu loh. Kalau misalkan kalian salah dari atasnya sini, sudah dimasukkan angkanya, terus ada yang salah, itu nilainya lebih kecil dibandingkan kalau rumus sudah diselesaikan dulu. Setelah rumus selesai, baru dimasukkan angkanya itu berapa, itu lebih nilainya itu lebih besar gitu. Karena kesalahannya kan karena dia salah memasukkan angka atau salah perhitungan, itu kan lebih sedikit ya kesalahannya dibandingkan kalau dari atas sudah salah. Ini berapa hasilnya? 0,5 dikali 0,25. 0,125. Berapa? 0,125. Begini. Betul itu? 0,5 kali 0,25. Benar, Ibu. 0,125 ya, dibagi 10. Ini berapa jadinya? 0,125 dibagi 10 itu berapa? 0,0125. 0,0125. Dikalikan ini? Kalikan min 5? Kalikan min 5 ya. 125 kali 5. 0,0625. 0,0625. Begini ya? Ya. Benar? Ditulis seperti ini boleh, ditulis 6,25 kali 10 pangkat min 2 juga boleh. Yang penting itu tidak merubah si makna nilainya ini ya. Ini udah bener ya ini? Sudah kayaknya. Nggak tahu, aku baru sampai Bu, jadi nggak tahu. Bisa jawab aku Bu. Kalau aku tahu aku jawab Bu. Ini 0,0625 volt ya. Atau ini ditulis 6 kali 10 pangkat juga bisa. Misalkan 6,25 ya. Kali 10 pangkat min 2.
volt. Dan kemudian yang kelima, sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus searah yang besarnya 50 mA. Oh, aku diceluk ya lagi. Berapakah besar GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 sekon kuat arus menjadi 0? Maka diketahui L induktansi dirinya ya 2,5 Henry. Arusnya itu sebesar 50